Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Monggo sareng-sareng kita awali majelis ta'lim Al-Kayis Senin pagi hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Semoga pengajian pada pagi hari ini dilancarkan Allah, difahamkan dan bisa mengamalkan atau mengajarkannya pada yang lain. Pada pagi hari ini akan kami mulai pembahasan kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaitan, atau benteng gaib, penjagaan, perlindungan manusia dari jin dan syaitan. Karya dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Beliau yang dulu pernah kami sampaikan ketika beliau meruqyah itu ya. Sekarang beliau sudah tidak meruqyah, murid-muridnya yang meruqyah. Karena beliau sudah senior, sudah 30-an atau 40-an tahun meruqyah, jadi peruqyah ya, jadi raqi. Dan sampai pada beliau kalau meruqyah itu baru turun dari mobil ya, setannya dengar suara beliau udah lari, Bu. Ya. Beliau dehem, batuk atau ucap salam saja setannya udah keluar gitu. Yang sehingga kemudian saat ini beliau berfokus pada pengkaderan, fokus dakwahnya, fokus pengkaderan sebagai penerus roqi atau peruqyah. Saat ini yang meruqyah ya murid-muridnya. Lah beliau menulis kitab atau menulis buku yang judulnya Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaitan ya, karya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Padahal riyen tak kira saka Bali loh ya, ternyata ndak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jin sebuah hakikat dan bukan khurafat. Jadi jin ini memang makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada, nyata. Bahkan di dalam Al-Quran ada surah Al-Jin, ya toh? Jadi kalau nggak percaya dengan adanya jin, dia nggak percaya dengan Al-Quran ya.
Bahkan di dalam Al-Quran dari 114 surat ada surat yang namanya surah Al-Jin. Kemudian juga di surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah ciptakan jin dan manusia yang tugasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak beribadah kepada selain Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tugasnya memurnikan agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisinal huddin. Maksudnya memurnikan agama itu ya hanya untuk Allah gitu. Ikhlas lillahi ta'ala. Maka katakan sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, ibadahku termasuk sembelihan. Kemudian apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, segala aktivitas kehidupannya, wa mamat, dan bahkan kematiannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasnya hanya itu. Jadi aktivitas kehidupan kita ini semua harus diniatkan karena Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Termasuk hadirnya panjenengan pada pagi hari ini bermajelis taklim di Al-Qayyis setiap Senin pagi pukul 9 sampai selesai diniatkan karena Allah. Sebab kalau niatnya yang lain-lain atau niatnya karena dunia, maka haba mansura. Amalan itu akan sirna, muspro, akan bertebaran sebagaimana debu yang berterbangan. Ya. Maka niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Kita benahi niat kita dulu, kita luruskan niat kita dulu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah berarti ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya berarti jin itu memang salah satu makhluknya Allah kan gitu ya. Alam semesta ini statusnya sebagai makhluk. Ada khalik, ada makhluk. Khalik itu sang pencipta yaitu Allah. Makhluk segala sesuatu yang diciptakan Allah. Apa itu? Ya alam semesta ini. Maka kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb semesta alam, segala puji, segala puja ya bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb ini termasuk diantaranya yang menciptakan, dari yang gak ada jadi ada. Kemudian apa? Yang mengatur, yang menguasai, yang memelihara, yang kasih rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah cuman memang jin ini termasuk dari makhluk Allah yang gaib. Gaib itu tak kasat mata atau astral. Nah kemudian di surah Al-Baqarah ayat ke-1 sampai ayat ke-3 itu ya, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi. Bahwasanya Al-Qur'an yang Allah turunkan tidak ada keraguan padanya. Jadi Al-Qur'an itu mesti bener gitu loh, Bu. Bukan yang paling benar, tapi pasti benar. Maksudnya Ustaz, kalau yang paling benar berarti kan yang lain benar gitu. Tapi kalau kita katakan benar,
Ya memang yang kebenar ya cuman Al-Quran ya. Contohnya misalkan Islam, inna dina indallahil Islam. Kita mengimani bahwasannya agama di sisi Allah itu ya hanya Islam, Bu. Agamanya Nabi Adam sampai agamanya Nabi Muhammad itu ya Islam, Bu. Bahkan Nabi Isa agamanya apa? Ya Islam. Inna dina indallahil Islam. Yang sehingga Islam itu agama yang benar, bukan yang paling benar. Sebab ketika kita mengatakan Islam agama yang paling benar, berarti yang lain ada yang benar gitu ya. Benar, yang paling benar Islam. Enggak. Islam itu agama yang benar, yang sehingga selainnya Islam berarti enggak benar. Karena Allah sudah sampaikan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah ya hanya Islam. Nah, Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Muhammad SAW tidak ada keraguan padanya, yang sehingga tidak ada kesalahan sedikit pun dalam Quran. Dan bahkan keaslian Quran ini akan selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ada orang-orang yang mau nambahin, ada orang-orang yang mau ngurangin, ada orang-orang yang mau nyelewengin. Nah, tidak bisa. Karena Quran ini langsung dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Quran ini sebagai apa? Hudal lil muttaqin. Yang mau menjadikan Quran ini sebagai petunjuk ya hanya orang beriman. Pada asalnya Allah turunkan Quran ini sebagai petunjuk untuk semua manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah pada asalnya turunkan Quran ini sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Tapi yang benar-benar mau menjadikan Quran sebagai petunjuk hidupnya ya hanya orang yang bertakwa saja. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa itu orang yang seperti apa? Orang yang bertakwa, ciri orang yang bertakwa pertama kali Allah sebutkan adalah yang beriman pada yang ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib niku tadi lho, tak kasat mata. Astral. Tidak bisa ditangkap oleh indera penglihatan kita utamanya. Allah itu gaib dah? Gaib. Surga neraka gaib dah? Gaib. Malaikat gaib dah? Gaib. Termasuk jin juga gaib. Maka ada yang namanya dosa ghibah. Ghibah ini kenapa? Ngerasani. Ya. Membicarakan aibnya orang lain. Nyeritakne aibe wong liya. Bahasane gosip. Ya, makin digosok makin sip. Insya Allah di sini ibu-ibu nggak ada yang ghibah ya, lagi pengajian soalnya. Nah, wallahu alam setelah pengajian ya. Lah kenapa dinamakan ghibah? Sebab sing dirasani ghaib. Ra ono ning kono. Ya ta, wong ngrasani kan mesti wonge sing dirasani ra enek ning kono. Lho nek jenengan ngrasani wong sing dirasani enek ning kono kan ya kebangetan to ya. Lah ngapa dadak ngrasani lho wong enek ning kono lho. Mbok ngomong karo wong sisan. Ngomong karo wong langsung. Lah kenapa dinamakan dosa itu dinamakan ghibah? Ya karena yang diribahin, yang dirasani gaib, enggak ada di situ dia. Makanya ketika guru ketika ngabseni murid, nah, guru kan masuk kelas terus kemudian baca daftar hadir kan,
presensi. Nah, ketika ada yang nggak masuk, biasanya teman-temannya akan mengatakan ghaib Ustaz atau ghaibah Ustaz. Bukan kok nyebut jin ya, bukan. Ya, karena memang nggak ada di situ, nggak masuk gitu. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ciri orang bertakwa yang pertama, mereka yang beriman kepada yang gaib. Yang kedua, yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Niku diantara ciri wong sing takwa. Percaya gaib, jaga sholat, seneng sedekah. Wong sing lomo. Dan puncaknya sedekah utawi puncaknya infak, lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia berinfak dengan sesuatu yang dia cintai. Dengan infak, dengan sedekah yang terbaik. Nah, ini puncak kebajikan, Bu. Puncaknya kebaikan, pahalanya luar biasa. Manakala bisa menginfakkan utawi mensedekahkan sesuatu yang kita cintai. Ini ya abot, Bu. Biasanya yang niku nek sedekah ya, misalnya ning kantongan enek dit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Sing disedekahke sing ndi? Oh. Iso padha kabeh sakmene iki ya. Ya rada diundhaki sithik. Ini kan kita sedang berada di bulan-bulan yang dimuliakan Allah toh. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang setiap kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Terus ya rada diundhaki sithik. Aja 2.000. Lah pripun Ustaz? Ya 2,5 lah. Ya 5.000 kah, 10.000 kah, delalah salah dudut 100.000. Lah padha abange 10.000 karo 100.000. Ya toh? Salah dudut 100.000, tiwas sedekahe tangane karo ditutup-tutupi ya toh, ditutupi jilbabe. Kan ada model ibu-ibu itu yang kalau infak, kotak infaknya leboke ning jilbabe. Tinggo nutupi sedekah ini lho. Plung, delalah kok kleru dudut 100.000. Ngene mulai ya njaluk susu. Apunten Pak Ustaz, iki dhewe klien tuh nyemplungke 100. Lah pripun, Bu? Anu nggih nyuwun susu. Lah susuke pinten? Nggih 98. Lah padha 2.000. Ya njaluk susuke 90 ngono lho, aja kok 98 ya to. Bugi wonge teko ora ya ora mudeng aku ya. Nah, ciri orang yang bertakwa, beriman pada yang gaib, yang menegakkan sholat, dan kemudian yang suka sedekah, suka infak. Infaknya infak yang terbaik. Carane jenengan masak, ya, terus tanggane jenengan sodakoi, lagi mateng, ijik mongah-mongah, ijik seger, lan jenengan kekne rantang, kekne tanggane. Ojo kok wis dinget seminggu lagi dikene. Lho tahu putih iso dadi coklat lho ya. Wah, dinget. Seminggu rantek lagi dikene tanggane. Wah, ya repot. Nek carane sedekah gedang niku nggih, lagi mateng to, mateng terus di apa jenenge? Dipecok nggih. Ah, ngoten nggih. Jenengan sisihkan kekne tanggane. Aja kok gedang kuning wis dadi coklat ngono kan lagi dikekne tanggane. Nah, ini berarti apa? Sedekah yang terbaik to ya. Nek carane masakan yo lagi mateng, seger-segere, nek carane buah yo lagi ngunduh ya to. Wis mateng lagi diunduh kekne tanggane. Ini sedekah yang terbaik. Kita ada sedekah pakaian pantas pakai. Ya sanajana bekas ya, pakaian bekas. Tapi nek saged sanajana sedekah pakaian bekas pantas pakai, ya sanajana bekas niku sing disedekahne sing tesih sae. Ini kan teman-teman yang
nyortiri Bu. Jadi sedekah itu disortiri dulu Bu. Sebab napa kita pengalaman Bu. Pengalaman apa? Sedekah pakaian pantas pakai ning jane nunut buang. Lah jeroan kabeh lho, ya. Jeroan wis jamur-jamur dikekne lho. Kene sing milih gila dhewe lho, Bu. Kene sing milih gila dhewe lho, Bu. Ya memang dicampur enek sing apik, tapi ternyata ya diseselke sing elik-elik niki dhewe mau. Sing wis suwek, sing wis jamu, wis bedah ke jeroan barang. Lah kula mbali sing meh nuku sapa nek jeroan jamur kaya ngono ya. Akhirnya sedekah ning ngiras pantes nunut buah. Lah ampun ngaten. Mesakno panitia sing nyortiri sing milihi. Ya. Karena akhirnya ya gila to Bu, jijik to meh nyekel ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik sekiranya ra ono cacate, maksudnya yo aja ngantek sing suwek, aja sing jamur, ijek pantes dinggo. Kan itu ya, yang sehingga sing tumbas utawi sing nampi niku nggih seneng. Syukur-syukur enten jamaah wingi apa harus pakaian pantas pakai atau nek misale tak tokone anyar piye nggih mboten napa-napa. Tokone anyar 5 setel, tokone anyar 10 setel. Mboten napa-napa langkung sae. Maka itulah sedekah yang terbaik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dados dari sinilah kemudian kita lebih yakin bahwasanya yang namanya jin itu ada, salah satu makhluknya Allah, tetapi statusnya gaib. Tugasnya sama, beribadah sebagaimana kita manusia. Cuman biasanya nggih tetep enten sing balelo. Nggih to? Sing balelo niku pripun? Diperintahkan untuk ibadah ning ora gelem ibadah. Diperintah salat ning ora gelem salat. Enten mboten model menungso sing KTP-ne Islam ning ora gelem salat. Oh kathah. Nah, sami jin nggih ngoten, Bu. Jin niku nggih enten sing balelo. Diperintah ibadah enggak mau ibadah. Diperintahkan mentauhidkan Allah tapi malah menyekutukan Allah. Lah, sing balelo niki dewa jenenge setan. Ya, sing balelo niki dewa jenenge setan. Jadi setan menika makhluk sing balelo. Mboten purun ngibadah, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, dan bahkan nganyel kene malah ngajak-ngajaki wong liya. Ngajak-ngajaki wong liya ben padha balelone. Niku jenenge setan. Mila menika sing jenenge setan ya minal jinnati wan nas. Enek setan wujude jin, enek setan wujude menungso. Nganyelke pundi? Setan jin apa setan menungso? Setan menungso. Nggih. Nek setan jin diwacake ayat kursi wis melayu, Bu. Setan jin nek ngrungokne adzan melayu, Bu. Wacake Quran iso kobong niku setan jin, Bu. Tapi nek setan menungso menteles kok. Menteles, Bu. Urung marem nek urung dioncali. Ora mau cukup ayat kursi ya toh. Sok kadang dadak perlu dioncali kursi bareng. Lho gitu, berita sing wingi anyar iki kan nganyel gitu. Enek wong sing dianggap ustad, dianggap kiai nggarap santriwatine dhewe 50 ben wengi digilir loro. Enek yoan sing seneng lanang padha lanange. Yo, luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Ternyata setan menungso ya luweh gregetne nggih.
Kula nate tanglet-tanglet, Bu, nek misale niku anake jenengan sing dadi korban. Kira-kira pelakune jenengan apa ini? Wah, sangar pateni. Ya ta. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang tidak bisa terlihat, ya, yang tidak bisa terlihat bukan berarti tidak ada. Allah itu nggak kelihatan, bukan berarti Allah nggak ada. Allah ada. Nanti panjenengan akan bisa lihat Allah ketika di dalam surga. Karena kenikmatan surga yang paling utama manakala kula panjenengan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Termasuk jin, kula jenengan tidak bisa lihat jin, Bu. Tapi bukan berarti nggak ada. Kula jenengan iso nonton jin tenan, wah malah medeni to, Bu. Iya kan? Orang-orang indigo itu, ya, orang-orang indigo itu mereka kan bisa melihat perwujudan jin lah ya, bisa lihat perwujudan setan. Hidup mereka kan nggak tenang, Bu. Lagi mangan enak-enak, jedul. Lagi adus, jedul. Lagi turu, jedul. Kok jedule kan rupanya elek-elek kata nih kamu. Lu hantune Indonesia kok iso elek-elek ngono ya? Ada hantu, ayo 2000 leboke meneh, ganti. Toke sing abang-abang nih, apa biru-biru, ya. Pokoknya tak inceng ya. Kotak infake tak terawang pokoknya. Ya nek 2000-an yo 2000-an cacahe 5 ora apa-apa ya toh. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ada orang yang nggak percaya indigo itu nggak ada, Ustaz. Loh. Zamannya Rasulullah itu ada anak indigo yang namanya Ibnu Soyad. Ibnu Soyad itu anak indigo di masa Rasulullah yang bisa membaca, yang memiliki kemampuan membaca pikirannya Nabi Muhammad, yang bisa melihat singgasananya iblis di tengah lautan. Ibnu Soyad itu anak kecil indigo di masa Rasulullah. Jadi indigo itu ya memang ada, Bu. Cuman yang mereka lihat ya perwujudan. Dan hantu-hantu di Indonesia kan meden-medeni toh. Meden-medeni kemproh-kemproh gilani-gilani. Enek hantu sugus. Apa hantu sugus? Permen. Permen sugus ya. Pocong niku lho nggih. Nah. Napa niku kaine wis kumel, reget, rupane rusak, ambune ra enak. Iya toh? Enek meneh kuntilanak. Ra tau kramas, rambutnya gimbal. Iya, lambene compang-camping. Oh, tengahnya bolong. Ngerti men toh. Tengahnya sundel bolong ya. Gitu. Enek suster ngesot barang. Ki dhisik stroke ya apa ya. Nah. Tapi nek hantune luar negeri kan jane keren-keren ya. Vampir lho, vampir niku outfitnya regane larang lho. Komplit topi tekan sepatu. Yo, hantune luar negeri keren-keren lho. Dracula nganggone blazer, jas-jasan, keren, Bu. Wah, hantune Indonesia lho meden-medeni reget-reget, kumel-kumel, mambune ora enak-enak, ya toh. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi memang normal fitrahnya kula panjenengan ki gak iso ndak bisa lihat jin, Bu. Dan itu nyaman, tenang, Bu. Jenengan mang tanget kalih tiang-tiang indigo niku. Tanya orang-orang indigo yang bisa lihat itu, yang mereka peka, yang mereka sensitif, uripe ra nyaman, Bu.
uripe ra tenang, Bu. Lagi numpak mobil penak-penake mak bedunduk ngono lho ya. Apa mak bedunduk ya apa ya? Tiba-tiba muncul, Bu. Lho kan yo ngaget-ngageti to nggih. Gek numpak mobil ning jalan tol. Ngerti-ngerti nyebrang, ngerti-ngerti ngetok ning nggon kacane. Ngerti-ngerti ketok ning nggon spion, dia duduk di belakang. Lho kok perangannya lho gitu, Bu. Kaget lho, itu iso marai kecelakaan to ngono kuwi. Nah, mulane awake dhewe iki rasa kepengin, kula kadang sok kaget, kadang terus sok anyel dhewe, Bu. Kok ya enek wong-wong sing wis normale, wis fitrahe gak iso nonton jin, lah kok kepengin iso nonton jin. Mereka belum tahu semenderitanya orang-orang indigo. Wong indigo pengen mari malah sing waras do kepengen nonton, ya toh. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi turu penak-penak bareng miring langsung ngerti setan. Bareng ditamati bojone dhewe ternyata. Ya, niki dudu indigo ya toh. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin itu ya ada yang iman, ada sing balelo, ada yang kafir. Ya. Kalau jin muslim ya sama, Bu. Mereka juga ibadah. Mereka malah seneng dengarkan Quran tuh malah seneng. Ya, misalkan di surah Al-Jin itu ya, ayat yang pertama. Qul uhiya ilayya anna ustama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ada segerombolan jin itu yang seneng dengerin Quran. Itu kalau jinnya beriman. Tapi kalau jinnya kafir, krungu Quran panas kupinge. Krungu adzan panas. Ya. Nah, yang tidak bisa terlihat, yang tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Ya. Ada banyak hikmah kenapa kita nggak bisa lihat jin, kenapa kita nggak bisa lihat hantu, kecuali memang Allah izinkan untuk nongol, nampak. Apa bisa jin nongol, nampak? Oh bisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sama Rasulullah ditekak, Bu, sampai lidahnya menjulur dan Rasulullah katakan kalau aku nek bahasa dhewe ya, nek aku ra pekewuh karo mukjizate Nabi Sulaiman, tak cencang kowe ning nggon tiyang Masjid Nabawi supaya semua orang bisa lihatmu. Khalid bin Walid pernah ketika mau nebang pohon yang wingit, muncul jinnya, muncul hantunya, langsung ditebas sama Khalid dengan pedangnya. Ada setan yang mau ngambil harta Baitul Mal sama Abu Hurairah, ditangkap, dipegang tangannya, hendak dibawa ke Rasulullah. Oh tuyul ya, cekal leboke botol ucak-ucak ben mumet di sana ya. Nah, yo enek-enek menungsa enek-enek setan leboke botol lho, Bu ya. Enek-enek wae setan ya. Ya apa pemburu hantu nih lah ya. Ini kurang gawean toh ya. Leboke botol. Ya. Lah tadi Rasulullah ditampakin setan dicekik, Khalid bin Walid ditampaki setan ditebas dengan pedangnya, Abu Hurairah ditampaki setan dipegang tangannya, dicekel. Kira-kira nek jenengan diweruhi setan iki meh mbok apake? Lah kepiye to kira gathuk ya. Lah sing jenengan nyontoh sinten? Nek Nabi Muhammad ditekak, nek Khalid dipedang, nek Abu Hurairah dicekel. Lah kok jenengan mlayu lho. Oh wedi. Ya Allah. Padahal jenengan ini makhluk sing paling medeni lho ya. Lah kok cek wedi karo setan ya. Padahal ibu-ibu itu kan, wanita itu kan makhluk ras terkuat di muka bumi ini ya. Ya kudune jenengan aja wedi karo setan, Bu. Ya. Medeni ya, Bu. Jane kula mboten wedi usah mau kaget, alah padha wae
mlayumu karo ngompol kok ya ta. Nek kula mboten mlayu Pak Ustaz, lho kok iso kendel berarti mboten semaput kok kula. Oh ya. Ya Allah, ya Allah. Tidak seharusnya kula jenengan takut dengan setan. Ya dibiasakan ya. Wah kok dibiasakan piye maksudnya ya? Ya. Jenengan pengen lihat setan corone, tak corone nek kepengin. Jenengan mengko jam 1 bengi mang tangi. Jam 1 bengi tangi, jenengan petengi ruangane jenengan tangi jam 1 bengi, jenengan langsung di depan kaca. Motone jenengan tutup, mang niati lihat setan, terus habis itu wis bismillah pokok ya. Terus kemudian dibuka tangannya. Terus setannya dhewe. Tangi turu ngopo-ngopo lho ya. Rambutnya riwu-riwu ya. Ya Allah. Ya, yang tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Angin kira ora ketok, Bu. Angin ki gak ketok, tapi nyotone angin itu ada. Apa meneh entut, Bu? Ya, gak ketok, Bu. Gak ketok. Jenengan cekel yo gak iso. Nek yang mampu ya Bu ya. Nah, sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Ada ya, ada. Eksistensinya ada. Yang sehingga jin itu nyata, Bu. Dia bukan khurafat, dia bukan halusinasi, bukan khayalan. Memang ada karena itu makhluknya Allah. Kemudian di surah Ar-Rahman ayat ke-15, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dia Allah menciptakan jin dari nyala api. Dari api. Di surah Al-Hijr ayat ke-27, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Wal jan khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami Allah telah menciptakan jin sebelum Adam. Jadi jin itu lebih dulu diciptakan sebelum manusia. Dulu bumi ini ditinggali oleh jin. Jadi jin itu ya makhluknya Allah yang senior. Mulanya begitu diciptakan manusia kok akhirnya manusia yang dijadikan khalifah, iblis diminta sujud. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tidak mau, merasa senior. Digantikan Adam, tidak mau. Akhirnya tidak mau sujud karena sombong. Batarul haq wa ghamtunas, menolak kebenaran dan merendahkan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi iblis itu merasa pamornya tergeser oleh Nabi Adam. Zaman saiki ada ndak kayak gitu, Bu? Ada. Jadi presiden gak diganti. Jadi jabatan RT RW gak gelem diganti. Itu dadi takmir masjid loh, enak loh sih gak gelem diganti. Iya ta? Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diciptakannya dari api yang sangat panas. Api yang sangat panas. Maka ketika panjenengan lagi nesu, ketika kita sedang marah, apa yang dituntunkan Rasulullah? Satu, pindah posisi. Dari yang berdiri, duduk. Kalau duduk ya berbaring kan itu ya. Atau kemudian yang berikutnya berwudu. Ya. Sebab marah itu sifatnya panas, ya. Panas itu dari setan. Maka dinginkanlah dengan basahilah dengan air wudu. Kok ijen nesu, panjenengan pegang dada sambil kemudian mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
supaya kula panjenengan dijaga Allah dari setan. Itu. Ada di sini ibu-ibu yang suka marah, ada ndak? Tak tontone ya, tak terawange saya. Di sing galak, ndi. Ketok saka lipstiknya ketok ya. Ya Allah. Ya Allah. Mungkin jenengan paring sabar nggih. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jin makhluknya Allah yang diciptakan dari api. Tapi ada yang protes, Bu. Ada yang protes. Katanya jin itu dari api ya, setan itu dari api, jin itu dari api. Lah terus nanti kalau dimasukkan ke neraka dibakar pakai api, lha apa ya krasa? Mosok geni dibakar karo geni. Pilih Bu, kira-kira bagaimana Bu? Loro apa ora? Sakit enggak? Api dibakar api sakit enggak? Sakit. Jenengan dari tanah, ya toh? Jenengan dari tanah. Jenengan manusia diciptakan atau bahan penciptaannya utawi dari saripati tanah, betul ya? Kuwi nek ditem apa bahasane ya? Dibuandem nganggo lempung lara apa ora? Lho padahal padha lemahe lho ya. Iya kan? Padha lemahe. Awake dhewe saka lemah diantem lempung, ya benjut, Bu. Lara. Lah sama. Tapi yang kula panjenengan harus pahami, walaupun kita ini dari tanah atau dari saripati tanah, nek wis dadi menungso ya ora kaya lemah. Betul ya? Jin itu dari api, Allah ciptakan bahan bakunya dari api. Tapi kalau sudah menjadi makhluk bernama jin, ya ora kaya api. Sama kita juga manusia dari tanah, nek wis dadi menungso ya ora kaya lemah. Ya. Lah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dadi nek enek sing protes, wong setan saka geni lebokke neraka dibakar geni ya ora lara, tapuken, Bu. Plak ngono kuwi. Lho, lah kowe napa aku lara iki? Lho kan lemah to, lemah padha lemah ya to. Lara apa ora? Ya padha larane ya to. Yo jadi ojo ngono terus ditapuk ya aja malah geger geden malah. Ya. Kemudian macam-macam jin. Saya kira mangkoke lagi dilap-lapi ini kan. Saya ya. Macam-macam jin. Dari Sa'labah Al-Khasyani dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-jinnu salah satu asnaf. Jin itu ada 3 macam. Ya, jin ada 3 macam. Yang pertama, sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Yang pertama, jin yang mempunyai sayap. Mereka biasanya terbang di udara. Jadi kan kadang jenengan itu kadang sing ponate nggih. Kaya enek sing mabur nih ya, klibat-klibet kaya enek sing mabur. Nah, ini memang jin yang bisa terbang. Atau juga yang biasa dipakai oleh tukang-tukang sihir untuk mengirimkan sihirnya, mengirimkan santetnya di udara, maka dia terbang, Bu, ya, terbang. Biasanya pun sing paling rame kiriman santet itu ketika suro. Ya, ketika suro itu lihat ke atas itu banyak seperti bola api yang mondar-mandir berterbangan. Ya, itu dalam rangka mengirimkan sihir atau mengirimkan santet pada korbannya. Paket ekspres, Bu. Niku wahana kalah iki. JNT kalah, ya toh. Tikis kalah niku. Ya, niku paket ekspres niku. Langsung wus gitu ya. Yang pertama apa? Jin yang bisa terbang. Ya, dia punya sayap. Kemudian yang kedua,
wa sinfun hayyatun wa aqaribun. Yang kedua, jin yang mewujud binatang berbisa atau binatang beracun. Contoh ular, kelabang, kalajengking gitu ya. Makanya orang-orang yang di rumahnya ada kiriman sihir atau di rumahnya itu ada gangguan jinnya, biasanya sering ada ular atau kemasukan kemasukan ular, banyak kalajengkingnya atau banyak kelabangnya. Intinya banyak binatang-binatang berbisa. Bisa jadi itu bukan hewan asli, tetapi setan yang mewujud menjadi binatang itu, atau setan yang masuk ke dalam binatang itu. Setan itu masuk ke dalam tubuh manusia bisa enggak? Bisa. Allah berikan akses kok. Inna syaitana yajri min bani adam majrodam. Lalu lalangnya setan dalam tubuh manusia itu di peredaran darah. Kita ini makhluk sing akeh bolongane, pori-pori, berongga, akeh bolongane, mulai bolongan gede nganti bolongan cilik. Ya. Nek bolongan gede cacahe 9. Mang goleki dhewe nggih. Ya, bolongan cilik ya pori-pori ini. Ada yang protes, tidak mungkin masa di dalam tubuh manusia ada 2 nyawa, nyawa manusia itu sendiri dan nyawa jin. Lo gampang jawab Ibu. Nyatanya nek menungso sing cacingen. Cacingen itu ada nyawanya ndak? Ada. Kuman ada nyawanya ndak? Ada. Bakteri duwe nyawa apa ora? Ada. Jadi tidak mustahil dalam diri manusia ini terdapat beberapa nyawa makhluk. Termasuk jin ya punya nyawa, bisa masuk dalam tubuh manusia dan bahkan lalu lalangnya mereka di peredaran darah. Masuk manusia bisa, masuk ke dalam hewan juga bisa. Termasuk apa? Banyak tikus, banyak kecoa atau banyak cicak. Makanya jamaah kami yang sudah bisa ruqyah mandiri dan mereka mengamalkan, ya repotnya memang gini Bu. Repotnya itu saya kasih tahu ilmu ruqyah sing gak ono sing tak tutupi ya, ndak ada yang tak tutupi, tak kasihkan semuanya. Ini caranya ruqyah ini. Tapi nggak diamalkan ya lali Bu akhirnya. Tapi bagi mereka yang mengamalkan itu luar biasa. Hari ini, malam ini baca Al-Baqarah, besok banyak cicak yang mati gosong. Gitu Bu. Hari ini baca Al-Baqarah, besok ada ular yang mati di dalam rumahnya. Nah gitu Bu. Padahal ketika dia baca ularnya nggak ada. Tapi setelah baca besoknya ada ular mati, ada kecoa berjatuhan gosong, dan seterusnya dan seterusnya. Itu berarti apa? Setan yang mewujud atau setan yang memasuki binatang-binatang itu tadi, yang berbisa dan yang menjijikkan. Itu ya. Yang ketiga, wasinfun yahulluna yad'anun ya. Yahulluna wa yad'anun. Jin yang bertempat tinggal atau pindah-pindah serta berpetualang. Ini jin yang nomaden. Jin yang memang biasanya tinggal di tempat-tempat tertentu. Dia nyari tempat tinggal. Makanya ketika kula panjenengan masuk rumah, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rumahnya kosong, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Masuk nutup pintu jenengan baca bismillah. Jeglek niku setane gak iso mlebu. Akhirnya apa? Setannya nyari tempat tinggal yang lain. Kemudian apa? Rumah yang dibacakan Al-Qur'an la yattasi'u ala ahli. Rumahnya itu jadi rumah yang nyaman, yang tenang.
rumah sing hawane kepenak, vibes-nya positif, nyaman. Yang kedua, wa tahduruhul malaika, rumahnya itu akan didatangi oleh malaikat rahmat dan juga malaikat penjaga. Wa tahjuruhu syayatin, setan-setannya pada keluar semuanya. Wa taksuruhu khairuhu, rumah yang dibacakan Al-Quran itu akan Allah berikan kebaikan yang banyak. Allah akan datangkan kebaikan yang banyak. Makanya saya seneng ibu-ibu jamaah yang rutin baca Quran tiap hari. Syukur-syukur one day one juz. Ya, kalau ada gangguan, kalau dirasa ada gangguan, langsung dibacakan Al-Baqarah full. Ya, insyaallah. Jadi jin itu ada berapa tadi? 3. Yang pertama jin yang terbang. Yang kedua jin yang mewujud atau memasuki binatang berbisa atau binatang yang menjijikkan. Yang ketiga jin yang liar. Dia biasanya cari tempat tinggal, bahkan dia pindah-pindah. Ki jin rano gawean, ya, gabut jine. Akhirnya apa, mereka ya sukanya nakut-nakutin manusia. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang bisa saya sampaikan ya, sebab nanti habis ini ada acara makan bersama. Jadi ya kita waktunya kita cukupkan pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih.